Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadan. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik Divisi Polraja Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Publik, yaitu dengan dosen pembimbing atau pengajar Bapak Desrian Effendi, Esos MPM. Baik, materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang implementasi kebijakan. Baik, yang akan saya bahas di sini yaitu implementasi kebijakan pemerintah Kota Surabaya mengenai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 terkait dengan penerbitan izin reklame Videotron di Kota Surabaya. Implementasi kebijakan pemerintah perizinan penyelenggaraan reklame Videotron di Kota Surabaya sesuai dengan Perwali Nomor 85 Tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya dalam rangka menjaga estetika Kota Surabaya. Dalam hal ini, menjaga estetika Kota Surabaya dimaksud ketika para pengusaha biro reklame yang ingin mendirikan usahanya di ruang publik, mereka harus mentaati peraturan yang sudah ditentukan agar ketika mereka menyelenggarakan usahanya di ruang publik itu tidak sampai menimbulkan kesenjangan di lapangan. Karena kita tahu sendiri bahwa Surabaya ini menjadi salah satu kota dengan penataan yang paling baik di Asia Tenggara. Dan tentu saja kita tidak mau keestetikan kota kita atau kota Surabaya menjadi menurun karena adanya kesalahan dalam penataan lokasi dan posisi reklame. Di Kota Surabaya, penelitian yang meneliti adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Dengan teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dianut oleh Meryl S. Grindle. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dalam implementasi kebijakan perizinan reklame Videotron ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya beserta dinas pemberi izin sendiri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai prosedur yang ada. Namun dalam penyelenggaraannya di lapangan ditemukan beberapa fenomena politik yang menjembatani proses perizinan reklame Videotron di Kota Surabaya ini. Dengan latar belakang sosial para elit pengusaha reklame agar proses perizinan mereka dapat dipermudah. Fenomena politik ini sendiri juga merugikan bagi mereka yang wilayah persilnya terdampak oleh konstruksi reklame Videotron ini. Baik, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu metode dan jenis penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana ketelitian, kejelian, keseriusan, dan kepiawaian peneliti berimprovisasi dalam arti mengembangkan fokus penelitian sangat diperlukan. Hal ini dilatar belakangi oleh penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian diarahkan pada suatu latar dan individu secara holistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana dalam metode penelitian tersebut, peneliti memaparkan situasi atau peristiwa mengenai bidang tertentu secara sistematis dan cermat. Selain itu, tidak mencari hubungan atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi, melainkan menjelaskan situasi atau peristiwa yang ada. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini merupakan suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan
jelas terhadap suatu keadaan. Yang selanjutnya yaitu teori implementasi kebijakan. Implementasi merupakan proses umum, tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, di mana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan. Sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Perbedaan antara kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung, bahwa implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program dan tergantung pada hasilnya. Konsekuensi dari studi tentang proses implementasi kebijakan ialah melibatkan penelitian dan analisis konkret. Program aksi yang telah didesain sedemikian rupa sebagai suatu cara mencapai tujuan kebijakan lebih luas. Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tergantung atas implementasi program, dengan asumsi bahwa program-program kenyataannya secara tepat mencari tujuan kebijakan. Akan tetapi, pada kenyataan, tidak semua program dapat dicapai dalam praktek. Proses umum dari implementasi dapat dimulai ketika tujuan umum dan tujuan telah terspesifikasi. Ketika program aksi telah didesain dan ketika dana telah dialokasikan untuk mengejar tujuan. Yang selanjutnya itu poin-poin penting dari artikel jurnal implementasi kebijakan Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan perizinan reklame Videotron ini adalah menggunakan pendekatan top-down. Dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi, inti pendekatan top-down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana atau administrator dan birokrasi sesuai prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Menurut analisis peneliti, proses implementasi perizinan reklame Videotron di Surabaya atau di Kota Surabaya ini sejauh ini sudah memenuhi proses prosedur yang ada dan terbilang sangat mudah sekali dalam melakukan pengajuan perizinannya yang melalui berbagai tahap, di mana tahap-tahap tersebut melalui beberapa instansi terkait seperti dinas pemberi izin. Namun di lapangan dalam pelaksanaannya masih banyak beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan. Masih ada yang mendirikan konstruksi reklame Videotron dahulu, baru mengurus perizinannya. Hal ini tentu saja ada sesuatu hal yang membelakangi proses perizinan ini. Ada yang masih proses, namun sudah beroperasi. Dan ada juga yang mendirikan konstruksi reklame Videotron tanpa ada surat rekomendasi dan surat perizinan sama sekali dari dinas pemberi izin. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan reklame Videotron di Kota Surabaya ini masih banyak yang menyimpang dari Perda dan Perwali yang sudah ditetapkan sebelumnya. Banyak yang diantaranya telah mendahului pembangunan konstruksi, lalu baru mengurus prosedur perizinan reklame Videotron. Hal ini tentu saja memunculkan beberapa spekulasi
bahwa dalam pengimplementasiannya ditumpangi oleh beberapa kepentingan politik. Antara pihak dari Biro Reklame yang melanggar dengan para dinas pemberi izin guna mencari keuntungan yang lebih untuk sebuah kepentingan kelompok atau perorangan. Dalam pelaksanaan di lapangan, ketika ada reklame videotron yang sekiranya telah melanggar perwali yang sudah ditetapkan sebelumnya, bahwa reklame videotron di setiap titik yang pengoperasiannya berada di ruang publik haruslah mendapatkan perizinan dan rekomendasi dari dinas terkait, baik itu dalam penyelenggaraannya maupun dalam penerbitannya. Namun dalam kenyataannya, penerbitannya pun masih menemui kendala yang diantaranya lokasi yang tidak mudah dijangkau, plat durasi perizinan reklame yang tidak ditempel pada tempatnya. Yang selanjutnya tentu saja menyulitkan bagi pihak Satpol PP dalam melakukan pengecekan dan penerbitan reklame. Dan juga dalam setiap penerbitan selalu disertakan beberapa lembaran surat peringatan administratif yang ditujukan kepada pemilik biro reklame videotron yang telah melanggar peraturan yang ada. Namun apa yang ditemukan di lapangan, ada beberapa fenomena penerbitan yang juga ikut ditunggangi oleh sebuah kepentingan yang sifatnya mencari keuntungan bagi perorangan atau kelompok kepentingan tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.